Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Saya Samuel Barani, kali ini saya akan share materi dari mata kuliah Spiritualitas 2, yaitu tentang hamba Tuhan dan IT atau teknologi. Sebelumnya kita harus membahas makna dari teknologi. Teknologi adalah cara atau alat yang digunakan untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu secara efektif dan efisien. Efektif berarti mencapai target atau tujuan, sedangkan efisien adalah menggunakan sumber daya baik waktu, tenaga, dan lain-lain sebagainya sesedikit mungkin. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa ada teknologi? Teknologi diperlukan manusia, tentunya untuk membantu manusia untuk menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu menguasai alam, mengelola alam, melestarikan alam. Di mana teknologi ini adalah sebuah kepercayaan Tuhan kepada manusia. Nah, teknologi adalah kepercayaan Tuhan, dan teknologi adalah bukti Tuhan menghargai manusia. Teknologi adalah cara Tuhan untuk memampukan manusia hidup dalam rencana Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apabila teknologi merupakan kepercayaan Tuhan kepada manusia, mengapa teknologi bisa menjadi jahat? Nah, kita akan melihat dalam kasus Kain yang terdapat dalam Kejadian 4 ayat 16-22. Di sana dikatakan Kain pergi dari hadirat Tuhan. Di sana kita melihat keturunan dari Kain ini memiliki keahliannya masing-masing. Kalau Kain mendirikan kota yang dinamainya Henok di ayat 17, keturunannya Yabal mendirikan kemah dan beternak. Lalu Tubal lalu keturunannya ke bawah lagi ada yang tukang tembaga dan tukang besi. Lalu Naama kenikmatan. Lalu pokoknya keturunan dari Kain ini hebat-hebat menemukan inovasi-inovasi yang baru di zaman itu. Lalu mengapa teknologi yang dihasilkan oleh Kain dan keturunannya menjadi jahat? Tentunya karena Kain meninggalkan Tuhan atau pergi dari hadirat Tuhan. Ini jawabannya. Mengapa teknologi bisa jahat? Teknologi bisa menjadi jahat apabila orang yang menggunakan teknologi itu tidak hidup dalam Tuhan atau jauh dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, apabila berada di luar Tuhan, akan menjadi sesuatu yang jahat. Jadi, hidup jauh dari Tuhan tidak akan menghilangkan kemampuan manusia untuk menciptakan atau mengembangkan teknologi. Tidak akan. Namun hanya akan menjadi jahat. Ya, itu. Hidup yang jauh dari Tuhan juga membawa manusia untuk menciptakan teknologi yang humanistik dan hedonistik. Hidup yang jauh dari Tuhan juga akan membawa manusia salah arah, kacau, disorientasi, atau teknologi bahkan dituhankan. Dalam Kejadian 4 ayat 3 dan 4, kalimat dalam Kejadian 11 kisah Menara Babel ada kalimat marilah kita, disebut ketiga kali, yang bermakna suatu kesepakatan atau kesatuan. Kata bagi kita juga berarti sebagai motif selfish, mendirikan kota dan menara yang puncaknya sampai ke langit, yang berarti mencari nama supaya tidak terserak. Kita perlu hati-hati terhadap 4 aspek ini. Yang pertama, hati-hati dengan selfish yang merupakan motif yang berorientasi pada diri sendiri. Yang kedua, hati-hati terhadap mentalitas selfish yang menjadi budaya. Yang ketiga, hati-hati dengan mentalitas selfish yang berkembang menjadi mentalitas Lucifer, yaitu mental yang ingin menyaingi Allah. Dan yang terakhir yaitu Tuhan akan meluaskan teknologi sampai batas tertentu. Namun apabila sudah berlebihan, Tuhan punya kuasa untuk mengintervensi. Selanjutnya kita akan melihat teknologi di akhir zaman. Dalam Daniel 12 ayat 4 begini firman Tuhan, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, hal mengenai teknologi di zaman sekarang sudah diberitakan di zaman Daniel, di mana pengetahuan manusia akan bertambah. Kita akan melihat bagaimana perkembangan teknologi itu dari zaman ke zaman. Yang pertama adalah era society 1.0, yaitu teknologi masih berbentuk hunting atau berburu dan gathering, perkumpulan.
Yang kedua, era society 2.0, yaitu agrikultural atau pertanian. Sudah berkembang ya, dari yang berburu sudah menjadi bertani. Yang ketiga, era society 3.0, yaitu industrial, revolusi. Industrial. Dari yang pertama berburu, bertani, lalu berindustri. Nah, revolusi industrial atau perkembangan industrial ini dimulai dari mesin, listrik, komputer. Jadi sudah semakin maju. Dan yang terakhir adalah koneksi. Era selanjutnya adalah era society 4.0, yaitu informasi di mana orang-orang sudah dihubungkan oleh koneksi. Nah, internet contohnya. Selanjutnya adalah era society 5.0, yaitu new society, di mana orang-orang sudah terkoneksi dengan mesin atau komputer. Apalagi zaman sekarang, orang-orang hidup dengan komputer, dengan mesin, sudah terhubung. Bahkan contohnya AI. Sekarang orang-orang sudah hidup dengan AI. Lalu mengapa teknologi dapat berkembang begitu cepat? Karena adanya perkembangan pengetahuan manusia dan koneksi yang telah terjalin antara orang dengan mudah melalui koneksi yang ada. Oleh karena itu, apabila keliru dalam penggunaan teknologi dapat menjadi Tuhan, sangat dipuja, sangat memikat, dan menjadi sangat terikat. Lalu bagaimana prinsip-prinsip penggunaan teknologi dengan yang benar? Pertama, manusia dapat menggunakan teknologi untuk melaksanakan amanat Tuhan, amanat budaya dan amanat agung dengan efektif dan efisien. Yang kedua, penggunaan teknologi seharusnya berawal dari rasa bersyukur dan berakhir kepada memuliakan Tuhan, dan teknologi tidak boleh menjadi Tuhan. Terakhir, hubungan dengan Tuhan yang benar akan menolong kita menggunakan teknologi yang benar. Ya, puji Tuhan, inilah materi yang bisa saya bawakan, kiranya bisa menambah pengetahuan saudara-saudari sekalian yang menonton video ini. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.